Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kembali kami mau belajar dari firman-Mu mengenai pemuritan, supaya kami dimuridkan di dalam kebenaran melalui Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal, supaya mengerti kami apa tujuannya dan bagaimana kami belajar mengerti kebenaran-Mu. Tuhan, tolong kami melalui penjabaran firman Tuhan dapat memberi pencerahan pada pikiran dan hati kami, dan mendrive kami, mendorong kami untuk sungguh menjadi pelaku firman sebagai anak-anak terang dan menggarami dunia ini. Terima kasih Bapa, pimpin sertai pemberitaan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ayat firman Tuhan yang saya mau kita bersama-sama renungkan dan pikirkan, kita bisa pikirkan secara mendalam dari satu bagian ayat firman saja, dari Roma pasal 3 ayat yang ke-22 saja. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Apa yang dimaksud dengan kebenaran Allah? Apakah hukum Taurat bukan kebenaran Allah? Bukankah hukum Taurat itu dari Allah sendiri? Dan bukankah hukum Taurat itu Tuhan karuniakan kepada bangsa Israel melalui Musa, dan diajarkan oleh Musa selama 40 tahun di padang gurun, bahkan menjadi fondasi umat Tuhan di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kalau begitu, maksudnya dari Rasul Paulus seolah-olah mengabaikan hukum Taurat dan hanya berhenti pada Israel, lalu kita merujuk langsung hanya kepada Yesus. Padahal kalau kita membaca Injil, kita menemukan pengajaran Tuhan Yesus bisa saya katakan 90% lebih, bahkan fondasinya, dasar penyampaian tentang kerajaan Allah berakar dari hukum Taurat. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan di dalam khotbah di bukit bahwa aku datang untuk menggenapkan hukum Taurat, dan tidak ada satu iota pun yang tidak dilaksanakannya. Artinya, apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus? Bahwa kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bukan lagi pada pelaksanaan hukum Taurat. Alasannya tentu sangat sederhana, kita semua tidak pernah bisa melakukan secara sempurna hukum Taurat, baik hukum ritualnya, hukum sosialnya, maupun hukum moralnya. Kita sudah gagal. Bahkan umat Israel yang 40 tahun dididik di padang gurun dengan orang yang pertama menerima hukum Taurat, tetap mereka gagal. Bahkan sudah diajarkan berulang-ulang di bait Allah, bahkan imam-imam di sinagog, tetap mereka gagal. Mengapa? Karena kita kecenderungannya berdosa, tidak bisa sempurna. Karena itu benarlah yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita mengalami hidup yang baru karena Kristus. Lalu bagaimana kita hidup yang baru di dalam Kristus? Hal inilah yang ingin kita perlu gali temukan prinsip-prinsipnya. Melalui apa? Melalui jalan pemuritan. Tidak serta-merta murid-murid yang dipanggil Yesus pada waktu mereka bekerja sebagai nelayan, sebagai orang yang bekerja di pajak dan sebagainya, mereka segera langsung bisa mengerti kedalaman tentang kerajaan Allah. 3,5 tahun mereka dididik oleh Tuhan Yesus, mengikuti hari demi hari bagaimana mereka mendengar pengajaran Yesus, teladan hidup Yesus, bahkan contoh-contoh yang diberikan oleh Yesus, tetapi kebanyakan mereka gagal. Bahkan ketika puncak dari pelayanan Yesus, kematiannya di atas kayu salib, muridnya semua kabur dan ketakutan. Bahkan ada yang kembali kepada pekerjaan semula. Lalu pemuritan seperti apa yang Tuhan mau kita ikuti? Tentu karena ada pekerjaan Roh Kudus yang membuat para murid akhirnya bisa kembali kepada panggilan mula-mula. Jadi di sini tidak hanya kemampuan intelektual saja yang perlu diisi dalam pikiran dan hati kita, tetapi karya Roh Kudus di dalam hati yang mendorong kita untuk menjadi murid Kristus. Itu sebabnya pernyataan Tuhan Yesus yang mengatakan pikul salib, sangkal diri, ikut aku, itu tidak mudah. Itu adalah suatu perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hati kita, yang mendorong kita untuk menjadi murid, dan kita hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Memerdekakan kita dari belenggu dosa, kebiasaan buruk, kejahatan, dan hal-hal yang lain. Terutama juga kemerdekaan kita dari kuasa gelap. Nah, bagaimana kita menerapkan pemuritan tersebut? Menggunakan standar apa?
Menggunakan standar siapa? Apakah kita mengikuti standar dunia ini dengan pola-pola yang sungguh sangat baik dan sistematis tetapi tidak mengubah apa-apa? Bukankah di dalam dunia pendidikan begitu banyak orang yang sudah menggunakan berbagai kurikulum, tetapi faktanya manusia tidak berubah apa-apa kecuali kalau dia bertobat dan kembali kepada Kristus. Itu fakta. Tidak bisa dipungkiri. Kita punya kurikulum yang begitu baik, bahkan sekarang secara kenegaraan kita punya kurikulum yang sudah berubah lagi namanya. Belum lagi kita mencicipi hasilnya, udah berubah namanya. Katanya namanya saja yang berubah. Dari kurikulum merdeka menjadi kurikulum berdampak. Tak apalah namanya itu. Tapi kita belum mencicipi ini, belum ada hasilnya. Ibaratnya kalau Tuhan mau lihat kurikulum ini sebagai pohon arahnya belum berbuah. Kalau pohon ara yang tidak berbuah, Tuhan mengatakan engkau akan mati beneran. Jadi, bagaimana kita membangun diri sebagai murid yang tidak mengalami kematian karena kita tidak berbuah? Murid yang seperti apa? Supaya kebenaran Kristus itu tidak hanya berhenti pada tataran knowledge, pengertian, berhenti di situ. Tetapi tidak memulihkan hati, tidak memulihkan hubungan dengan Tuhan. 3 hal yang perlu dilakukan oleh kita sebagai murid Kristus adalah kita di dalam mengikut Tuhan sebagai pemurid-pemurid yang baik. Kita perlu melakukan 3 hal. Pertama, hidup di dalam kasih dan kebenaran. Hidup dalam kasih dan kebenaran ini tidak boleh pilih kasih dulu atau kebenaran dulu. Ini seperti sekeping uang logam. Jadi kasih dan kebenaran itu tidak boleh diganti, tidak boleh dipisah, tidak boleh mana duluan, harus bersama-sama. Karena kalau orang mengasihi tanpa kebenaran, bisa kasihnya liar. Banyak orang tua mengasihi anaknya tapi tanpa disiplin, tanpa kebenaran, tanpa keadilan. Akhirnya anak-anak tidak punya masa depan yang baik. Ada banyak orang tua juga yang menekankan kebenaran, begitu kaku sehingga begitu sangat arogan dan angkuh. Jadi ini adalah sebuah dinamika skill life kita untuk bisa memainkan peran posisi kita sebagai orang Kristen yang menerapkan kasih sekaligus saat yang sama hidup di dalam kebenaran. Kasih kita kasih di dalam kebenaran. Kebenaran kita harus di dalam kasih. Ini penting. Nah, bagaimana kita mendapatkan itu? Tentu pekerjaan Roh Kudus dan memimpinnya kepada kebenaran, kepada firman, kepada contoh utama kita yaitu Yesus Kristus. Bagaimana Yesus menghampiri orang-orang berdosa. Bagaimana Yesus memberikan contoh-contoh kepada murid-muridnya. Demikian juga kita. Ketika kita menunjukkan kasih dan kebenaran, kita perlu mengikuti jejak kaki Yesus. Barulah kita bisa merasakan, oh ya, kebenaran itu memerdekakan saya. Jadi ketika kita mengikuti hukum Taurat, ketika kita menyelenggarakan semua perintah Tuhan dalam hidup kita, karena kita di dalam kasih, di dalam kebenaran, maka ada kebebasan. Kebenaran itu memerdekakan. Tidak ada sekat-sekat di sana, tidak ada tembok-tembok di sana. Yang ada adalah jembatan-jembatan untuk mengapresiasi kasih dan kebenaran. Kita yang mengerjakannya. Yang kedua adalah kita dengan sadar dan dengan sengaja membangun wawasan dunia Kristen kita. Dengan sadar dan dengan sengaja membangun wawasan dunia Kristen kita. Sehingga kita tahu bahwa isu-isu sekarang itu banyak sekali berkaitan dengan gereja, berkaitan dengan sistem sosial, sistem ekonomi, sistem politik, berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan beragam teknologi. Kita harus memiliki dengan sadar kapasitas kita memiliki wawasan dunia Kristen. Kalau tidak, maka kita akan terjebak pada situasi di mana saya dan Bapak Ibu sekalian akan ikut arus. Dan saya masih ingat almarhum Profesor Setapi mengatakan, ikan mati yang mengikut arus, ikan hidup akan melawan arus. Jadi kalau kita mau menyaksikan kehidupan Kristen kita, berani melawan arus dengan wawasan dunia Kristen. Ketika kita mengembangkan wawasan dunia Kristen kita, maka kita akan memiliki orisinalitas dari kekristenan kita. Karakter kita terbangun. Cara pandang kita menyelesaikan persoalan hidup itu tidak remeh, tapi clear and clean. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita membangun wawasan dunia Kristen kita. Tidak satu malam. Bukan kita ikuti cerita Roro Jonggrang yang minta candinya diberikan 1000. Lalu pada satu malam bangun candi 1000. Akhirnya candi yang ke-1000 nggak didapat, Roro Jonggrang yang dijadikan candi. Tidak mungkin satu malam membangun wawasan dunia Kristen kita. Butuh waktu. Bayangkan 3,5 tahun bersama Yesus, murid-murid belum punya cara pandang yang baik tentang kerajaan Allah. Maka menjelang kenaikan Yesus, setelah diberikan peringatan dan perintah kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, di Samaria, di Yudea, sampai ujung bumi. Bertanya lagi mereka, jadi kapan Israel dipulihkan jadi kerajaan? Kira-kira saya kalau jadi guru, udah dijelaskan, udah ada remedial, sudah ada penjelasan lagi final, tiba-tiba nanya lagi, jadi kapan? Kira-kira bagaimana itu?
perasaan Yesus. Yesus tidak marah. Yesus menjelaskan lagi, kamu tunggu waktunya saja. Kamu kerjakan bagianmu. Bapak Ibu, ini yang penting. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan, membangun wawasan dunia Kristen kita, tidak satu malam, tidak instan, terus menerus. Karena kita berhadapan dengan isu-isu di dunia ini, terus berkembang. Terus berkembang. Dan itu yang terjadi. Isu sekarang adalah asli atau palsu. Itu yang polemik politik di Indonesia sekarang. Asli atau palsu. Bahkan itu menjadi meradang sampai ke urusan agama. Alkitab itu asli atau palsu. Jadi kata palsu dan asli itu menjadi tren fenomena, lalu masuk ke ranah politik, masuk ke ranah culture. Bahkan kalau saya ikut di dalam keterlibatan saya di dalam kepengurusan marga-marga, saya menemukan yang asli mana adatnya, yang palsu mana. Udah meradang ini fenomena asli dan palsu. Sekarang masuk lagi ke ranah Kristen, Alkitab. Bahkan nanti mungkin bisa muncul Yesus yang asli yang mana. Kalau kita tidak mempunyai wawasan Kristen yang mendasar, yang mendalam, yang berkembang, dan menghadapi isu-isu itu, kita terjebak pada sistem kehidupan dunia, dan kita akhirnya dibawa arus. Ketiga adalah pemuritan yang benar, yang baik, kita punya teladan hidup yang suci. Ini tidak mudah. Memang kita tahu hasil atau buah dari hidup yang benar adalah suci, kesucian. Kesucian itu kan tampilan yang dapat dirasa, dilihat, diketahui oleh orang banyak. Andai kata seseorang mengaku pengikut Yesus, mengaku dia adalah orang yang hidup dalam kebenaran dan sudah menikmati begitu banyak anugerah Tuhan dan memproklamasikan Injil, tapi hidupnya tidak suci. Ambruk semua pemikiran itu. Ambruk. Begitu banyak contoh-contoh orang yang begitu hebat di dalam berapologetika, begitu hebat di dalam pemberitaan Injil, begitu hebat di dalam teologi. Begitu ketahuan ternyata di tengah-tengah kemegahan dia melakukan pelecehan seksual. Dia melakukan tindakan kriminal. Tidak menjadi Tuhan. Semua yang dipikirkannya, semua yang dihasilkannya, semua yang dikerjakannya, orang melihat ambruk. Tiga hal ini yang penting, yang perlu kita bisa rasakan. Saya pun berjuang untuk yang tiga hal ini. Tidak ada yang sempurna, tapi kita bergandengan tangan karena kita satu komunitas Kristen. Pertama, saya ulangi, kasih dan kebenaran memenuhi hati kita. Yang kedua, membangun wawasan dunia Kristen kita. Yang ketiga adalah hidup suci. Benar-benar hidup suci. Bagaimana hidup suci kita? Perkataan kita lahir dari pikiran kita. Perilaku kita lahir dari pikiran kita. Kalau pikiran kita tidak dibangun dengan cara pandang Kristen, bagaimana mungkin cara kita berkata itu benar? Pilihan-pilihan kata pun seperti itu. Karena itu, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengkoreksi dan mengencourage diri kita sendiri. Tidak usah lihat orang dulu. Emas tidak perlu banding-bandingkan dirinya dengan perak. Perak tidak perlu banding-bandingkan dirinya dengan perunggu. Dia pada dirinya sendiri akan memunculkan dirinya sendiri bahwa saya adalah emas. Tidak perlu proklamasi dan saya mengatakan, saya emas loh. Padahal dipanggil saya kalau di rumah atau di tempat saya panggilnya bang, nggak pernah mas. Saya emas loh, nggak perlu. Saya teolog loh, untuk apa gitu. Tapi ketika kita mengatakan, oh iya dia orang Kristen loh, benar dia orang Kristen. Orang lain yang memberikan kepada kita penilaian. Dan ini menjadi hal yang sangat-sangat lumrah. Di dunia media sosial yang sangat-sangat keras netizennya Indonesia lah. Dari hal yang paling akademik sampai yang paling aneh bin ajaib muncul itu di netizen orang Indonesia. Karena saya juga penggiat media sosial, jadi saya tahu persis pergerakan-pergerakan media sosial itu. Kemarahan itu kan ada ketentuan penilaian, penghitungan. Luar biasa. Kita seperti di akuarium, ditonton banyak orang. Menakutkan? Ya. Tapi sekaligus saat yang sama kita ingin tunjukkan. Lalu kalau kita tunjukkan, kita nanti menunjukkan diri. Bahaya juga, nanti menimbulkan arogansi, idolaisme, dan sebagainya. Jadi kalau ayat ini mengatakan kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya, tidak ada perbedaan, maka kita harus tunjukkan memang kebenaran Allah ada di dalam diri kita. Bukan sekedar tahu, ngerti. Ayo, Bapak, Ibu, Saudara, kita menjadi murid Kristus. Hidup suci sebagai buahnya. Lihatlah, cerminlah pada diri sendiri. Sehingga kita mendapatkan manfaat dan hasilnya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Tuhan, Engkau menolong kami untuk mengerti firman-Mu. Engkau memberikan kepada kami hikmat untuk memahami kehendak-Mu. Namun seringkali kami hanya tahu dan mengerti. Kami berhenti di sana. Kami mohon, biarlah kami sungguh-sungguh menjadi teladan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kami. Begitu banyak pengetahuan yang sudah kami terima. Begitu banyak pengertian yang sudah kami perdebatkan
dan begitu banyak kedalaman pemikiran. Tetapi seringkali itu hanya berhenti di akal budi kami. Kami tidak memiliki hidup di dalamnya. Kami mohon ampun Tuhan. Kasihani kami, supaya kasih dan kebenaran-Mu memenuhi hati kami. Supaya hidup kami sungguh menjadi teladan yang menunjukkan kesucian-Mu dalam hidup kami. Ya Bapa, biarlah Tuhan yang menolong kami, menyertai kami, dan memberkati kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.